Disamaratakan, dibakukan, semua punya proses mereka masing-masing. Mereka punya proses masing-masing, betul. Gue jadi wah, super power apa? Itu gue baru aja ngebahas. Salah gitu. Bro, salah guys, gak kayak gitu guys. Seorang guidance, anjay, pembimbing. Guidance, that's why my channel Guidance. Supernatural itu tidak terlalu banyak ya. Enggak terlalu banyak, gue malah bersyukur. So, how did what? Manage all of that, kayak bagaimana lu mengatur, padahal sebenarnya pasti lu punya dong pengalaman tentang hal spiritual, supernatural ya, ngeliat setan aja baru sekali 2 kali doang bro. Itu juga cuma jidat doang, sisanya sekelebat enggak sih anehnya gitu. Padahal kalau dari yang inner circle yang nonton DA ya, itu tuh mereka dikit-dikit tuh udah bisa nambah sensitif. Tapi yang maksud gue ini adalah supernatural ini tidak hanya ngomong, ini bagi kalian yang ketika ngomongin supernatural itu tidak selalu ngomongin yang melihat setan sebenarnya, tetapi ngomongin tentang gimana lu bisa mengetahui sesuatu hal yang tidak juga lu pernah tahu atau pernah lihat, pernah lu alami, atau lu tiba-tiba tahu aja intuisi lu klik terus lu bisa tahu mengarah ke sana. Itu gue di fase gue lagi tidur bro, rata-rata yang paling sering ya, ini ngomongin yang paling sering adalah kan gue orangnya susah tidur. Di dalam susah tidur gue itu sampai gue titik di ranah akhirnya bisa tertidur tapi belum tertidur, ya kan, itu berada di frekuensi apa ya kan, BATD, alfa ke beta kali ya, alfa apa theta ke delta, transisi mau tidur. Iya, transisi mau tidur lah, terlelap gitu kan ya, frekuensi tertidur. Itu gue selalu sering banget ngerasain, apalagi gue tinggal di apartemen horor Kalibata. Nah, kayak gue tahu ada sosok yang merhatiin gue di sebelah kanan, atau enggak ada yang mendekat, atau enggak gue tiba-tiba ketakutan gue beda, terus kebangun. Nah itu sih yang paling sering, dan divalidasi sama anak-anak ketika gue ngerasa kok gue nggak ngelihat pakai mata, tapi gue ngerasa pas lagi tertidur gitu ada nenek-nenek di situ ngasih rasa fear gitu kan. Ya. Dan itu divalidasi sama anak-anak, wah ya bener ini masih ngikutin lu di belakang gitu kan. Ya. Gitu, lu abis dari mana bro? Kagak dari mana-mana gitu kan. Ini yang gua tertarik, karena pada dasarnya nggak selalu ngomongin tentang hal melihat gitu. Bahkan bisa saja itu lu bisa mengetahui sesuatu hal yang nggak pernah lu ketahui, lu tahu aja, dan lu pernah baca, nggak pernah baca, ya lu tahu. Ya, gua nggak ke-trigger, gua nggak nonton horor, gua nggak lagi baca-baca thread horor atau apa nih horor tiba-tiba muncul aja. Itu real tuh biasanya. Kalau katanya ex-member kan, itu baru tuh real vision tuh katanya gitu kan. Nah, gua pas lagi mau kayak gitu tidur, anjing ada nenek-nenek tai ngapain sih gitu kan. Sampai udahlah nek gitu kan. Gua nggak tahu, gua mau tidur gitu kan. Karena jujur, gue ngeliat lu tuh ada potensial sebenarnya. Ngeliat setan? Bukan, tapi secara supernatural, entah itu akan menjadi apa. Panggil aku Mbah Bu. Anjay, Mbah Bu. Hanya saja kayak sekarang itu tuh masih ketutup dengan ego. Bukan ego bro, alam bawah sadar. Personal, iya. Alam bawah sadar menurut gue. Gue ngeliatnya ya, ini kayak titik cerah itu diri lu yang sesungguhnya. Nah ini tuh adalah karakter lu yang nutupin. Tapi bukan berarti itu buruk. Ya, banyak yang ngajarin lebih ke arah kayak, Bu lu bisa Bu ngeliat gitu kan, lu hitung-hitungan lu tuh bisa sebenarnya, hitungan badan, maksudnya body charge, ya pokoknya gitu-gitulah, divanasi lah. Energi ya kita bisa energi lah gitu. Intinya lu bisa ngelihat Bu, tapi lu masih menutup dengan alam bawah sadar lu yang tidak mau ngelihat, ataupun lu berusaha untuk tidak bersentuhan dengan dunia seperti itu. Dan memang pet lu nggak ke arah sana juga, gitu kan. Pet kehidupan lu duniawi banget sebenarnya, gitu kan. Lu nggak ke arah yang kayak bertugas lah tanda kutip kayak Willy Jesselyn kan bertugas. Nah, tapi spiritual lu aktif. Spiritual lu aktif banget gitu kan. Ini yang menurut gue. Tapi supernatural malah gue nggak tahu nih bakal gue buka apa enggak. Tapi intinya caranya katanya, ya lu tinggal lebih sering yang namanya lu tenang. Karena otak lu tuh selalu mikir kemana-mana, kerjaan kayak apa segala macem. Lu apalagi sering suka ngobrol, ya kan. Lu puasa ngomong deh. Seminggu puasa ngomong, wah baru dengar tuh. Ada namanya puasa ngomong. Itu ternyata make sense banget sih. Itu ngelatih intuisi juga sebenarnya. Iya. Itu ngelatih intuisi. Ketika lu seminggu aja atau 3 hari aja, apalagi 3 hari itu susah bagi gua. Lu puasa ngomong, lu nggak ngomong sama sekali, lu nggak berinteraksi juga. Intinya lu mainin di batin lu sama otak lu. Minimalisir.
Nah, lu ngerasain tuh lama-lama kekikis tuh. Maksudnya yang tadinya tebel banget kekikis tuh. Iya. Intuisi lu makin tajam katanya Iya. gitu. Lu pernah lakuin ini? Belum. Oh. Gimana caranya, Bro? Kerjaan saya aja ngobrol, ngomong, bacot. Nah, susah. Mungkin gue butuh waktu lagi libur panjang atau apa. Ya udah gue puasa ngomong deh 3 minggu. Gue gue nggak boleh. Kalau katanya teman gue nih ya yang berlatih spiritual katanya. Itu tuh lu juga nggak boleh mainan handphone. Nggak boleh nonton. 3 hari aja deh Bu cukup. Lu ya udah ngelakuin kegiatan, mandi, makan, apa gitu kan. Tapi lu nggak berinteraksi. Ya lu kalau berinteraksi seadanya ya kalau bisa lu udah siapin dulu lah gitu kan. Lu tinggal masak sendiri. Ngegoa. Ngegoa di apartemen dah. Ya ngegoa itu bukan berarti selalu ke goa ya. Iya. Pokoknya gitu lu diam aja dengan pemikiran lu. Di situ biarkan lu bermain di hati lu diem gitu kan. Intuisi lu nanti makin lama lu makin sadar. Lu kadang ini belajar introvert. Belajar introvert sih. Itu sulit bagi orang ekstrovert seperti saya. Itu susah sih belajar introvert tuh susah. Anjing gue bisa stres bro. Gue aja gue selama ini tinggal di apartemen ya. Gue selalu ngajak temen gue pasti untuk tinggal bareng. Ya. Istilahnya gue nyari ini mana nih yang bingung nih nyari tempat tinggal, lu tinggal di tempat gue aja, lu yang penting beres-beres deh atau apa gitu kan. Atau enggak kalau emang dia udah kerja baru ya udah deh PT nggak apa-apa deh gue yang agak gedean gitu, lu ini gitu kan. Karena kalau nggak ngomong gimana gitu sehari susah. Iya. Gitu sih. Dan gue orang gampang bosanan kan. Iya. Jadi gue pasti nyari handphone, nyari game, nyari apa. Ya gue introvert aja butuh lah ngomong, berbicara, betul dikit gitu loh. Tapi itu caranya sih katanya untuk mempertajam intuisi itu gitu. Dari intuisi lu udah pertajam, lu bisa ngebuka segala macam sih katanya gitu. Gue rasa kuncinya adalah kalau untuk lu tuh coba untuk bisa diam gitu. Nggak boleh ngomong sama sekali itu dalam 1 hari. Dicoba untuk diam aja gitu, kayak tenang tapi lu memperhatikan tidak apa. Ya tenang. Sedangkan jiwa gue tuh, gue sadar jiwa gue jarang tenang. Ya mulut tetap tertutup tapi lu memperhatikan tidak apa. Iya. Pasti pengen komen aja bu. Salah. Gitu. Pengen aja bacot. Tapi itu bisa dijadiin pembelajaran buat kalian sih teman-teman sih. Dalam konteksnya jika kalian ingin lebih belajar tentang intuisi kalian, coba itu puasa ngomong. Ya, untuk diam. Dan lebih lu mempercayai, lu belajar. Oke. Temen gue ngajarin gimana caranya suara hati lu tuh kayak gimana sih. Suara hati sama suara pikiran tuh beda kan. Iya. Cara bedainnya gimana? Lu kayak nyanyi, kayak ngomong, tapi nggak ada suaranya, lidah lu diem di atas kayak gini. Iya. Gini kan di atas. Terus lu ngomong. Nah itu suara hati. Tapi kalau udah suara pikiran, pasti itu lidah lu entah kenapa tetap bergerak gitu kan. Kayak, oh gue enggak. Oh kayak apa ya? Kayak apa? Suara hati itu kayak misalkan baca doa udah tahu apa, bukan mau ngomong apa, udah tahu apa, mulutnya nggak boleh gerak, tapi kita Iya itu maksudnya. Intinya kalau kita berpikir kalau itu udah tahu itu salah, itu tidak boleh berbicara, maksudnya kayak gitu. Pokoknya kalau suara hati udah tahu itu apa, misalnya kayak berdoa nih, kalau di Islam kan doanya udah kayak gitu jelas, kita jangan diomongin mulut tapi dalam hati, tapi kayak rasa bibir tuh sama aja, itu yang aku bilang. Kalau berbicara tuh kayak mau ngomong tapi random. Ya intinya sama aja, itu kan cuma contohnya doang, analogi. Ini ada ini ya dari belakang guys. Itu analogi doang. Maksudnya balik lagi analogi, intinya ya lu lebih sering lu berbincang dengan hati lu. Iya. Gitu sih. Karena ini pengalaman gue. Karena pada dasarnya kalau gue berpikir tuh nggak selalu langsung gue omongin. Beda. Jadi ada perbedaan sistem kinerja pribadi itu. Dan kalau dalam hal gue lupa namanya, kinetatis atau apa, gue lupa, sorry. Ketika lu ngomong pakai hati, lu ngerasa kayak lu bicaranya di sini. Iya. Tapi ketika lu bicara pakai logika, lu lagi mikir. Emang lidah lu emang nggak ngomong juga sih sebenarnya. Tapi entah kenapa lu kayak ngeliat ke atas. Nah itu lagi mikir lu. Itu lu lagi berbicara dengan logika lu. Pola pikir lu. Nah tapi ketika lu berbicara dengan hati, lebih ke dalam, kayak di sini aja.
Nah itu silakan praktekin deh, bedainnya. Susah kalau diomongin. Emang susah karena itu pun gue pun masih kayak melatih diri antara hati dan kepala, itu harus sinkron kayak gitu loh. Dan hati-hati, suara hati itu tuh juga rentan dengan bisikan iblis. Iya, makanya itu butuh pikiran yang jernih. Yes. Hati-hati. Bukan berarti pikiran itu buruk, bukan berarti itu hati itu buruk. Justru kalian butuh keduanya untuk supaya bisa balance. That's the point. Itu, dan aku rasa kayaknya ini bentuk bagi kalian ya yang menonton ini, coba untuk melatih pikiran dan hati supaya sinkron. Kalau dari aku, intuisi itu tuh datangnya dari ketika kepala, hati itu sama-sama sinkron, sama-sama nge-match. Iya, ketika salah satu bilang tidak aja, maka itu belum. Ya, bisa jadi. Setuju sih. Ya. Malah intuisi itu ataupun kayak apa ya, intuisi. Ya bener sih, intuisi, ide itu kan intuisi juga kan. Iya. Itu antara pikiran dan hati nge-match, tiba-tiba ceteng. Wah, iya juga ya, ring the bells. Entah itu ada alasannya apa, entah itu mungkin salah atau mungkin belum, waktunya belum. Nah itu pasti ada alasannya lah. Sama ngomongin soal spiritual juga ya. Ini terakhir kali ya, biar nggak terlalu lama dari gua. Mungkin kita selama ini cara bertahan hidup adalah kasih dong makan, hiburan dan lain-lain. Lu jangan kasih makan badan lu doang. Lu kasih makan spiritual lu juga. Caranya dengan apa? Secara simple, lu beramal. Iya. Beramal tapi pakai hati itu beda loh. Beramal bukan karena lu pengen dilihat orang. Beramal bukan berarti lu pengen dinotis. Beramal ingin mendapatkan pahala. Ikhlas aja. Atau enggak lu seneng gitu loh. Senang tuh boleh loh. Ada kesenangan batin, menurut gue itu juga makanan bagi gue. Beda ya. Ketika gue ngasih orang, terus gue ngeliat tuh orang juga seneng, itu makanan batin gue coy. Bisa dibilang. Itu akan melatih diri lu untuk bisa tidak terlalu keras terhadap diri lu sendiri. Ada rasa kepuasan yang tidak terjelaskan. Yap, secara nggak langsung lu lebih bersyukur. Poinnya gitu sih. Iya. Spiritual itu butuh istilahnya batin lu butuh dikasih makan. Itu kali sih. Dan itu bukan berarti dari amal doang, banyak. Lu memberikan sebuah ilmu ke orang dan orangnya sukses dengan ilmu lu, atau nggak berhasil dengan ilmu lu, ide lu ataupun nasihat lu, itu makanan sih sebenarnya bagi gua. Makanan batin lu, biar lu lebih ngerasa kayak lu berguna ya ini untuk logika gua ya, logika yang realistis ya. Lu masih berguna bagi dunia. Pak, lu nyenengin keluarga lu. Uniknya gue barusan dapat informasi nih. Ini beneran random banget sekarang. Ya dapat penjelasan download. Ternyata ada beberapa orang yang dimana belum tentu mereka bisa merasakan kepuasan ketika mereka berbuat amal, karena tuh hatinya masih tertutup. Hatinya masih kaku, masih batu, keras. Iya. Nah, itu dia. Ini secara nggak langsung melatih hati lu yang sudah keras. Gue yakin banyak orang di luar sana, apalagi ya rata-rata ya yang umurnya udah 40-50 ke atas, mereka punya prinsip tertentu dari kecil ataupun dari remaja, dia tetap pertahankan, itu udah sekeras batu bro. Susah, itu susah banget. Banyak klien DA. Oh ya, sama satu lagi, penyakit hati. Iya, perjalanan DA melatih spiritualisme gue tadi sempat lu tanya kan. Iya. Itu salah satunya dari klien-klien juga. Banyak klien kan gue tetap ngikut juga ya, kalau di DA kan gue ada juga di situ. Dari situ gue jadi banyak sudut pandang baru tentang kehidupan sih. Oh, ada ya orang yang hatinya kayak gini. Oh, ada orang yang kayak gini ya. Oh, ada orang yang kayak begitu ya. Yang nggak habis pikir, kayak misalkan ada tuh kejadian bapak nyantet anaknya sendiri. Oh, itu dari klien. Dari klien ada. Oh, masalah uang, padahal darah daging sendiri bro. Gitu loh. Nah ini gue menarik nih. Ini kayak bagus ya untuk bicarakan. Lu berarti selama dari itu ada klien sendiri? Ada. Nah itu berarti dibantu dari Willy. Ya, Willy Jess. Kan? Nah berarti ini selama lu melakukan itu kan pasti lu ada pengalaman tertentu tersendiri. Pasti. Melihat, itu kan kayak lu melihat sebuah kejadian secara langsung, bukan katanya. Gitu loh. Dan itu melihat langsung gitu dari kepala mata lu. Gitu, dan energinya benar-benar real. Gitu. Bukan cerita atau bukan apa mereka karangan. Bukan. Karena kalau karangan ngapain mereka pakai jasa kita gitu kan. Iya, energinya benar-benar you cannot lie with the energy gitu. Yes. Tapi ya dari situlah sebenarnya itu makin mengkikis gua rasa rasa spiritual gua, maybe ya, karena mengkikis dalam artian mengkikis makin tajam ya, bukan makin tumpul.
dalam konteksnya adalah gue harus lebih bersyukur nih, banyak di luar sana yang kaya tapi gitu kan hidupnya juga belum tentu nyaman loh. Jadi gitu. contoh buat lo. Jadi contoh, hidupnya dia penuh dengan intrik, penuh dengan kegalauan gitu loh. Mungkin di luar, mungkin intinya adalah titik di mana kalian bisa bersyukur guys. Rezeki itu kan belum tentu berbau hal materi semua. Kesehatan, punya keluarga yang baik, harmonis, punya istri yang baik, anak-anak yang baik. Yang lupa banyak orang. Betul. Lu melupakan detail-detail penting di kehidupan lu gitu. Rezeki itu tuh banyak. Nggak harus berbau uang semuanya. Punya teman-teman yang suportif, teman-teman yang nggak fake gitu kan. Itu juga sebuah rezeki. Dan lu dihindarkan dari orang-orang toksik tai kayak anjing yang hidup gitu kan. Itu juga rezeki sebenarnya. Justru menurut gue itu tuh lebih berharga daripada uang. Betul, karena orang di luar sana selalu tahu mereka tuh punya uang banyak, tapi hidup mereka nggak bahagia, bro. Entah ada yang kurang dari keluarganya, dari apanya. So menurut gue, simple is the best thing gitu loh. Nggak usah terlalu yang berlebihan. Orang-orang pun nganggap lu pun juga ya udah fine gitu loh. Nggak yang berekspektasi lebih, nggak yang berekspektasi rendah gitu kan. Simple aja, yang sedang-sedang saja gitu sih. Menurut gue ya gitu sih. Tapi setiap orang pasti punya pemikiran yang beda-beda. Tapi ketika lu udah masuk ke ranah spiritual, ketika lu udah tahu kata cukup itu. Tapi ada kemarin, gue kemarin dikasih tahu sama temen gue, Bu, lu masuk ke ranah spiritual adalah ketika lu sudah bisa menerima seluruh, apa ya, bisa dibilang ya, seluruh hal yang lu punya, entah pertemanan, orang tua, harta, hilang semua dalam hidup lu tetap aman, dan lu tetap tenang, dan lu tetap menerima hal itu semua, dan lu tetap bisa maju ke depannya. Itu udah masuk ke ranah spiritual yang tertinggi lu, untuk gua ya, gitu kan. Karena mungkin dia tahu ketakutan terbesar gua kan adalah ya gue jadi orang yang gak berguna, gitu kan. Dan disitulah ketika lu udah sampai di titik itu, lu udah oke gitu loh, udah titik dimana lu udah ikhlas untuk hal apapun yang akan datang ke lu. Meskipun lu berada di titik terendah, lu tetap bisa maju. Lu masih percaya bahwa besok lu masih bisa hidup. Lu masih percaya bahwa ada Tuhan yang ada di samping gua untuk terus support gua gitu. Itu susah banget guys, susah. Itu PR sih buat gua. Tapi gua untuk mencapai kedamaian batin. Gue mau lebih jauh deh. Ini akan pertanyaan yang mungkin gak akan lo pernah pikirkan, expect. Lalu mendapatkan semua apa yang lo katakan yang tadi tentang lo, semua apa ya, intinya adalah kayak satu keluarga dan orang yang lo sayang tuh bahagia, dan itu memang sudah terpenuhi. Itu kan kayak done. Once it's done, what you gonna do? Apa yang lo lakukan? Bingung sih gue sih untuk mencari kesenangan gue sih. Gue sih bingung sih, karena setiap kesenangan itu kan setiap umur berubah-berubah kan. Entah hobi, main game aja sekarang gue udah loyo. Maksudnya gue sudah sedikit menemukan kesenangan gue dalam bermain game. Dulu kesenangan gue adalah main game. Itu efek umur. Itu salah satu contohnya aja kan. Tapi kedepannya pasti akan ada juga. Tapi gue nggak tahu ya. Ini gue nggak mau muna juga. Tapi titik di mana gue merasa bermanfaat dan dihargai dan diakui cukup sampai titik itu. Entah gue nanti jadi guru lah, jadi advisor lah, atau apalah, gue nggak ngerti lah. Poinnya intinya ketika gue bisa berguna, gue bisa memberikan sebuah manfaat sedikit sekecil apapun, mungkin di situ gue masih bisa hidup. Gitu. Yang penting ya udah, tanggung jawab gue semuanya udah done. Gitu. Semoga. Karena yang gue takutannya adalah ketika gue udah sampai gini deh. Gue kemarin beberapa bulan yang lalu gue dapet rezeki yang luar biasa. Mungkin bagi beberapa orang kecil, tapi bagi gue itu gede banget gitu kan. Orang-orang mungkin ngerasanya seneng dapet rezeki sebesar itu. Gue enggak, gue takut. Why? Gue gak tahu, gue takut. Anjing, gue sampai gak bisa tidur dapat uang sebesar itu. Menarik sih. Kenapa? Berarti lu nggak tahu sampai sekarang? Ya sekarang gue udah, ya udahlah pakai aja lah. Kalau sekarang kan gitu kan. Ya udah pakai aja lah, beli mobil lah gue gitu kan istilahnya. Emangnya maksud gue berarti lu pernah ngulik gak itu kenapa rasa feeling gue, rasa takut itu adalah karena gue takut kedepannya gue diberikan ujian lagi. Gue konsekuensi. Ya, gue diberikan kesenangan sama Tuhan. Kalau gue nggak bijak dalam menangani ini, gue akan dijatuhi ujian. Ketika gue berada di bawah lagi, gue gini loh bro. Ketika ekonomi lo atau finance lo naik, ya kan, lo akan berada di tipe standarisasi kehidupan lo juga akan bertambah sedikit, ya kan.
permasalahannya ketika Tuhan menguji lagi, finance lu turun, standar lu di segini, lu masih bisa merasa cukup nggak? Lu harus menuruni lagi dong. Berarti ini kayak Gue takut, ya itu takutan terbesar gue. something great comes with great responsibility. Betul gitu kan. Karena Dan kedepannya kita nggak tahu ini apa ya, apa yang terjadi. setuju. Gue takut kekecewaan sih bro, karena gue banyak dikecewain sama orang. Rata-rata usaha gue bangkrut pasti dari gue dikecewain sama seseorang gitu kan. Pasti orang lain gitu kan. Tapi ya poinnya adalah kayak gue bisa nggak bertahan hidup lagi gitu loh untuk melanjutkan hidup gue gitu kan dengan standar yang baru sesuai dengan kemampuan finance gue gitu pada saat nanti gitu kan. Itu sih gue takut sih. Intinya gue takut karena pola hidup gue begitu bro, naik terus tiba-tiba turun, naik tiba-tiba turun, naik turun naik gitu aja terus, pasti selalu gitu. Tapi alhamdulillahnya menurut gue grafik gue tuh begini bro, set naik lagi, tapi set naik, tapi naik level terus. Apakah itu artinya ketika lu diberikan ujian dan lu bisa lolos dan lu bisa lulus lulus dari ujian tersebut, lu naik level? Mungkin itu. Kayak menurut gue itu hal wajar sih, karena pasti kehidupan manusia itu ups and down. Betul. Tapi alhamdulillah menurut gue kehidupan gue tuh pasti sekalinya naik level. Tapi secara garis besar itu naik. Walaupun prosesnya naik turun gitu. Tapi secara lahiriah ya gitu kan. Secara spiritual gue ngerasa gue menjadi orang yang lebih baik lagi untuk sekarang. Gue ngerasanya gitu sih, bukan untuk pede ya. Maksudnya gue menjadi lebih sosok Bo yang lebih baik lagi ketimbang Bo yang dahulu gitu. Tapi menurut gue setelah lo mendapatkan semua apa yang lo katakan sebelumnya dengan keluarga lo dan semua tercukupi dan bahagia, tapi menurut gue lo bisa nggak sih kayak fokus lebih ke spiritual, entah itu bukan hal supernatural atau setan ya. Tapi lebih kayak meaningful purpose of life kayak gitu loh, kayak lebih bermakna. Mungkin akan ke hal itu sih. Apalagi ya ini kan angan-angan gue yang masih belum stabil ya. Maksudnya dalam secara finance dan lain-lain gitu. Meninggalkan legacy. Ya mungkin ketika gue bisa memberikan sebuah ya kayak tadi lah di dalam spiritual, tapi gue juga bisa setidaknya gue menghasilkan gitu kan, kerjaan gue dalam dunia spiritual gitu kan. I think it's okay gitu loh, walaupun gue nggak mau yang berlebihan banget ya, intinya untuk hidup aja. Iya gue nggak munafik kan, ketika lu nggak mungkin bro gitu kan, lu membantu orang tapi lu diri sendiri aja nggak kebantu. Tapi gue percaya ketika lu ngebantu orang, lu nanti ada cara lain yang akan ngebantu lu. Yang penting lu baik aja dulu gitu kan, lu nggak usah melihat materi. Nggak tahu lu ngerasa kayak gitu gak di gue, karena gue tipe kalau orangnya tuh gue tuh orangnya nggak materi banget gitu sebenarnya, kecuali udah brand besar ya, udah brand besar, orang kaya gitu kan, anggaplah gitu kan, minta tolong ke gue gitu kan, contohnya lu nggak memberikan gue something yang lain gitu, gue udah bantuin lu, nah itu gue wah anjing nih orang nih pelit nih gitu, nah itu gue baru tuh mikir ya kan, atau enggak brand gue udah hitung-hitungan kalau brand ya, itu bisnis lah, bisnis guys, that's gitu. Right. Tapi kalau udah pertemanan lu ngomongin duit misalkan gitu kan, atau enggak ya udah gue bantu aja, gue nggak peduli dengan materinya bakal gimana gitu, selama waktu dan mood gue oke gitu. Gue nggak maksain gitu, gue nggak orang baik yang lu dalam lagi keadaan capek lu bantuin orang, enggak gitu. Gue nggak segitunya banget, tapi gue untuk ngebantu teman, dan gue kalau gue bisa gue bantu gitu, apalagi kalau tenaga dan pikiran, kalau nggak mager gitu. Malah banyak bro yang ini tainya gue sih, gue tuh udah banyak yang ngasih tau bro, lu nggak boleh yang namanya ngutangin orang. Nggak ngutangin, maksudnya lu ngasih utang buat orang. Tapi itu kejadian di gue terus-terusan, dan gue nggak enak nolaknya, gue kasihan. Dan pas gue nagihnya udah bablas terus. Emang gue ngerasa gini loh, ini gue prinsip gue ya, kalau ada orang yang minta utang kayak gitu kan, minta minjem dong gitu, minjem uang gitu, lu lebih baik ngutang sama gue, lu kasih tahu gue alasannya apa, nggak perlu lu ngutang, gue kasih nggak apa-apa. Gue lebih gitu, karena pusing guys nawarinnya. Tapi anehnya lagi kalau gue ini mungkin setiap orang pemikiran beda-beda ya. Anggap amal. Kalau gue ngasih gitu kan, takutnya kekecilan bagi dia, jadi jatuhnya ngerendahin. Itu yang gue nggak enaknya. Bro, gue adanya segini nih. Misalkan dia minjem 1 juta, gue ada 100. Jarang sih minjem 1 juta sih, pasti di atas itu. Kalau gue adanya 100.000 nih, kan gak enak juga kan. Seenggaknya nih bro, gue kasih 1 juta, ya kan, 1/5 lah dari yang dia minjem. Kalau gue anjing enak banget hidup lo, gitu loh.
Emang dia nggak kasih nominal kayak gitu? Nih, pasti ngasih nominal gitu kan. Tapi kan ya kalau gue kasih 100.000 kedikitan, ya udah gue pinjemin aja lah gitu. Rata-rata intinya hampir 100% pasti gue pinjemin, jarang gue kasih gitu. Menurut gue sih. Tapi dari situ ya udah tinggal dia tahu diri apa enggak. Dan hampir kayaknya cuma 2/10-nya doang sih yang sadar diri terus balikin, sisanya loss. Oh iya bagus sih. Jadi kalau mau minjemin ya lu ikhlasin, mungkin tuh kalau nggak balik ya udah. Iya. Walaupun sebenarnya kalau dalam agama gue, kita yang punya piutang orang lain wajib untuk mengingatkan. Wajib mengingatkan. Karena itu kan dari misalkan lu minjem duit ke gue, terus kita ini nih bikin kesepakatan gitu kan. Ribet bro. Misalkan gue akan balikin dalam 2 bulan gitu loh. Lebih baik ngasih gue. Kita. Nah, misalkan gini nih, lu minjem ke gue 10 juta, ya kan? Gue balikin deh 2 bulan kemudian. Ya udah akad nih kita nih, udah akad stek. Nah, gue mengingatkan lagi dong, hamin seminggu, hamin berapa bro, jangan lupa bro ya, udah bentar lagi. Nah, di situ dalam 2 bulan itu katanya, ini kan kalau dalam segi agama, sorry ya kalau gue salah ya, gitu kan, karena gue nggak yang gimana banget. Nggak apa, ini kan percaya gitu. Kalau ternyata dalam 2-3 akhirnya dalam 2 bulan itu dia nggak balikin, ya kan, itu tuh katanya ya secara nggak langsung dapat pahala, gitu, yang disedot dari pahalanya dia. Gitu. Tapi di situ makanya gue berkewajiban untuk menagih, untuk mengingatkan gitu. Karena kalau di Islam banyak tuh orang yang meninggal masih punya utang, biasanya rata-rata keluarga pasti selalu bilang, di sini siapa yang masih punya hutang mah untuk diselesaikan gitu kan. Boleh dibicarakan kepada pihak keluarga gitu. Karena itu akan dibawa terus, bro. Iya. Ya, walaupun gue nggak tahu ya sampai sedetail apa ya gitu, tapi kan janji gitu loh. Itu kan janji. Bahayanya janji gitu sih, tapi ya udahlah. Gue orangnya mah gini bro, gue males banget ribut bro, karena rata-rata dari kasus gue hampir berapa persen, hampir 100% malah ya, orang yang gue tagih ujung-ujungnya ternyata temenan jadi gak temenan bro. Yang utang? Maksudnya gimana? Yang gue utangin, jadi gak temenan lagi, jadi musuh gitu kan. Kalau nggak jadi apa gitu kan? Atau renggang ya kan, jadi diem-diem lah. Jadi diem-dieman, dia nggak asik lagi, terus gua mau ngajak main dia kabur gitu kan, maksudnya nggak ini gitu kan, kayak ya elah bro gitu kan, gara-gara utang jadi pertemanan selesai gitu. Itu yang gua gak suka sebenarnya. Uang susah sih, tapi ya itulah, karena nggak tahu ya, gua nggak enak aja gitu, apalagi kalau udah bawa orang tua gitu kan. Wah, gua udah ya udah deh bro, berapa bro gitu kan, gua adanya segini kali gitu doang. Misalnya dari dia dari 10 gue adanya 5 nih, lu pakai aja gitu kan. Gue nggak tega, makanya gue udah banyak banget ribuan indigo yang bilang, "Bo, lu nggak boleh ngutangin orang." Alasannya karena bisa bahaya. Gue tuh orang yang nggak suka nagih intinya gitu. Karena ini dari gue ya. Nah, gue ngelihat di situ jadi celah untuk orang yang memang dia bukannya tujuannya untuk teman, tetapi dia manfaatin. Iya, snake, ular. Ya, orang-orang bangsat kayak gitu ada aja. Dan emang sebenarnya sih dari situ gue jadi mempelajari ya, oh nih orang yang nggak bisa gue ajak kerja sama, apapun itu gitu kan. Temen ya udah sih bro, sampai ada pengalaman bro, ini sorry kalau kelamaan guys ya, sampai ada, it's okay, kita ngalir, nanti bisa dipotong anjay, sampai ada temen gue, maksudnya gue nggak deket-deket banget tapi gue tahu gitu kan, nggak bestie banget lah bahasanya gitu, tapi sering ketemu gitu, cuma minjem 100.000 gara-gara dia ketilang gitu kan. Lu tau gak apa yang terjadi? Padahal gue cuma nanya sama teman apartemen gue yang mau main ke apartemennya dia gitu kan. Itu masih di kawasan apartemen gue, beda tower doang. Ya kan, bro, ada si A nggak di sana gitu kan? Oh ada tuh tadi, kenapa emang? Oh ada, iya kan gue cuma ngasih dong. Iya sih kemarin dia minjem uang gue, ya kan gue ceritain aja, dia minjem uang gue sih kemarin 100.000 sampai segitunya banget gitu kan. Katanya balikinnya besok, padahal ini udah sebulan. Balikin. Kok belum dibalik-balikin? Gue udah tagih juga. Kok dia bilang ntar mulu gitu kan? Oh, ya udah deh, nanti deh gue kesana gitu kan. Setelah gue mau nanyain doang bro, karena dia minjemnya kayak tai banget bro. Udah pasti gue balikin, sumpah demi Tuhan, gila pakai bawa nama Tuhan bro. Sumpah. Ada lo orang kayak gitu ya? Ada bro, ada manusianya sampai sekarang gitu kan. Terus ujung-ujungnya lu tau gak apa yang terjadi? Dia ngerasa gue jelekin nama dia. Dia malah ngajakin ribut gue, kan tolol. Udahlah bro, udah gue ikhlasin aja lah 100.000 doang. Dah dari situ gue lost kontak, tapi dia ya masih sok-sokan untuk masih ya gitu lah, berlagak sok baik aja gitu kan. Maksudnya gue ya tapi gue cukup tahu aja ini adalah orang-orang jenis orang yang harus dihindari. Dan sampai sekarang belum dibayar. Dan gue nggak bilang diikhlasin ya, tapi kayak dalam hati aja gue, udah gue ikhlasin lah gitu. Iya, udah lepasin aja. Gue males orang kayak gini. Gue nggak bilang gue ikhlasin ke dia, enggak. Itu nanti ada efeknya tuh ke jiwanya dia begitu. Itu kan kayak merekam sebenarnya.
ke dalam diri dia sendiri. Itu bisa melihat bro, padahal itu uang kecil tapi sudah bisa melihat jati diri seseorang gitu kan. Yes. Dan gue percaya ketika seseorang tersebut diberikan kekuasaan atau harta, disitulah aslinya mereka akan terlihat. Di situ nanti jadi terekam, nanti menjadi karma. Nanti. Udah banyak bro kejadian-kejadian yang kayak gitu gue temuin dari partner-partner gue. Banyak ya ternyata yang minjem uang lo. Bukan minjem uang ya. Oh, apapun ketika itu. harta tahtanya itu sudah ada, dia lupa, dia pergi, dia apa. Ya mungkin the clients tahu lah. Gitu kurang lebih. Emang sih, karena gue ngelihat sih challenge lu, tantangan lu dalam hal kayak lu kan tadi kan bicara kan, lu tuh apa ya, bisa ngebangkitin, ya intinya tuh kayak ngebangkitin jiwa seseorang dan ngedorong mereka gitu. Influence dari diri lu aja sendiri. Bahkan presence lu, orang nonton lu aja mereka akan terdorong sebenarnya. Apakah saya harus menjadi influencer spiritual? Anjay, Motivator tidak masalah kan. Bau Teguh. Salam Itu kan- Syupa. Itu kan ada, itu kan problema. Itu dia, tuh orang-orang bangsat kayak gitu bro. Iya, Mereka orang yang cuma baik di mulut, tidak baik di hati. masih sebenarnya Munafik, itu orang munafik kayak gitu. gue pengalaman gue ya, banyak orang yang memang bener-bener bervalue, bernilai, itu biasanya tidak ditemukan di TV guys atau di entertainment Yes, itu. yes. Mereka orang-orang lu kalau ke pedesaan tuh ya gue nggak tahu sih ya. Dulu gue sempet ke daerah gitulah, banyak banget orang-orang baik banget. Gue ngerasa kayak mereka udah tua gitu kan, gue tahu mereka nggak mampu. Ayo sini, dikasih gue makanan sama dia kayak bungkisan gitu doang. Padahal kayaan saya bawa mobil gitu, walaupun punya gue kan, maksudnya punya teman gue gitu kan, istilahnya lagi. Anda itu cuma petani tapi kok baik banget gitu kan. Petani juga yang petani bukan petani kaya gitu kan. Tapi dia sih jadi pembelajaran kayak berbuat baik itu tuh nggak harus mikirin keuangan kita. Dari hal sederhana aja, membagikan sedikit rezeki kita juga, lu nggak bikin lu miskin kok. Tulus. Yang penting tulus aja, tulus. Walaupun belum mencapai titik tulus itu tuh sulit ya, nggak gampang. Karena dari ketulusan itu membuat kesenangan. That's the point. That's what people seeking, apa yang mereka cari, karena perasaan itu yang tidak terbayarkan oleh uang. Betul. Karena mereka punya keyakinan bahwa ya kita berbuat baik, insya Allah nanti hal baik juga akan datang. Tapi itu kan ya pamrih ya. Tapi ya udah, itu pemikiran seenggaknya bagus. Walaupun itu kalau katanya orang kurang perfect, karena memberikan itu harus benar-benar tulus, tidak boleh pamrih. Tapi dimulai kalau emang masih basically seperti itu, yang penting nggak apa-apa, mulai aja dulu. Itu sebenarnya urusan Tuhan sih. Pribadi personal. Tapi ya it's better ketimbang lu tidak berbuat itu gitu loh. Karena menurut gua suatu hal itu tuh nggak bisa langsung kayak instan. Iya, butuh proses. Dan gue yakin nanti mungkin akan butuh waktu tahunan untuk mereka untuk bisa kayak tulus bener-bener 100% gitu kan. Semua proses, biarkan proses itu berjalan. Awal-awal nanti lu akan kekikis lama-lama yang tadinya lu berharap untuk bisa mendapatkan hal baik dari orang lain, lama-lama ya udahlah, gue ikhlas aja, tulus gitu. Tanpa pamrih, tanpa apa. Tapi itu nggak mungkin bisa secara langsung, kecuali lu emang basically orangnya, jiwa lu udah jiwa advance ya, gitu kan. Jiwa advance kan ada tuh, jiwa-jiwa advance, oke lah gitu. Tapi kalau yang masih berproses, ya udah berproses aja. Yang penting lu udah memulai satu langkah untuk menjadi orang baik, lebih baik lagi ke depannya. Poinnya gitu sih. Ya. Gitu Bapak. Interest. Kok jadi gue ini yang banyak ngomong ya? Oh iya kan gue narasumbernya ya. Oh iya benar. Anda Nanti di channel saya, Anda ya. Justru kayak gitu dong harus. Ya kalau yang hostnya banyak bicara, gue dong diwawancara. Betul sekali. Ya, tapi sih dari pengalaman lo tuh menarik sih, gitu. Apalagi yang kalau lo ngomongin tadi tentang lo tuh duniawi, tetapi secara spiritualitas lo terbuka. Tapi gue masih belajar sih, terutama dalam hal. Gue baru-baru ini, ya mungkin the client juga tahu ya, gue baru-baru ini kan baru punya pasangan gitu kan. Selama ini kan gue nggak mau nikah. Cinta bagi gue itu bullshit gitu kan. Ini menurut gue ketika punya guys. Iya, ketika gue punya pasangan sekarang, ini secara nggak langsung kayak proses gue sih. Betul. Kayak gue ngerasa aja nih, ini kok proses gue ya, proses dimana gue harus ngelewatin ini dan gue harus belajar. Karena emang berbeda, bro.
chapternya. Iya, chapternya beda. Energinya beda. Pasangan gue yang dulu dengan yang sekarang, gue ngerasa kayak gue lebih terlatih kesabarannya. Pola pikir gue yang tadinya keras banget harus ya gue coba lunakin gitu kan. Ketika gue kelewatan, maksudnya apa ya, udah terlalu lepas jalur, gue lebih eling gitu kan, lebih sadar kayak iya ya udah gitu. Karena dua dunia lagi bersatu. Itu dia lagi butuh proses. Tapi ini proses ya menurut gue, bukan kayak wah gue udah menemukan soulmate-ku. Belum ke arah sana sih. Masih banyak pikiran gue yang berkecamuk gitu. Tapi dari sini gue kayak bersyukurnya adalah oh ini proses gue belajar. Ya. Gue ngerasanya gitu. Ini proses karena gue ngerasa lebih ada hal-hal yang gue pelajarin aja di dalam perjalanan hubungan gue gitu. Terlepas nanti bakal berjodoh apa enggak, tapi itu sudah kayak menjadi apa ya? Menjadi perjalanan gue. Emang ini kebanyakan orang ngomongin percintaan tuh mereka pada mikirnya kok ini cocok kayak ini aku cocok sama ini kayak padahal jangan mikirin cocok-cocokan dulu deh, kan jalanin aja deh gitu. Tapi untuk orang yang di umur itu guys, itu wajar bro, karena untuk orang di umur gua itu tuh kayak udah nggak mau buang-buang waktu bro. Sedangkan orang itu tuh kadang-kadang nih di luaran sana ya, banyak orang-orang ketika berpasangan apalagi belum jadi suami istri gitu kan, egonya tuh masih keluar satu sama lain ataupun mereka menutupi ego mereka yang asli bro. Apa? Lu tahu lu nama ya kan? Iya itu contoh baru ketemu kemarin. Love is das apa ya, tidak mengenal umur. Tapi kok gue agak gimana sama pasangannya sih? Maksudnya pasangannya Luna Maya, gue ngerasa hal yang berbeda mak. Gue nggak mau ngomongin. Tapi intinya gue merasakan hal yang berbeda. Aku tak menyangka mengarah ke sana. Karena ya kan beda umurnya jauh kan. Iya. Cowok terutama gitu kan, yang ya gue nggak tahu apakah fetish dia yang lebih tua juga. Ya kan itu beda-beda kan. Ataukah memang pure love gitu loh. Kayaknya sih pure love karena kan si suaminya dia yang sekarang kan dulu kan mantannya dia kan lebih muda kan. Istilahnya setara kalau nggak lebih muda lah. Baru sama Luna doang nih lebih tua. Marketing gosip dia, padahal aku nggak masuk ke arah sana loh. Ya lu yang mulai. Maksudnya itu hanya sebagai contoh guys. Tapi ya gue nggak tahu untuk si pasangannya. Ini kan menurut sudut pandang gue yang non indigo ya gitu kan. Apakah ada udang di balik batu? Apakah pure love? Gitu gue nggak tahu. Nggak, menurut gue itu dia pasti bukan berarti tanpa ada tantangan dari pasangan. Kalau ngomongin percintaan, ketika kalian cocok sama orang, oh enggak guys, not happy ending forever and after ya. Perjalanannya masih panjang. Karena ketika pacaran itu kayak baru buka gerbang doang guys. Ketika kalian udah nikah gitu kan, silakan masuk gerbang. Di situ ego, godaan banyak banget. Terutama godaan, gue masih lemah di godaan. Kalau gue ya dalam perjalanan ini yang gue lagi apa ya, yang lagi gue hadapin, bos besar gue tau banget nih. Final boss gue adalah di apakah gue bisa merasa cukup dari pasangan gue. Karena yang gue takutkan adalah 5 tahun 10 tahun ke depan, apalagi udah pernikahan, istri makin tua gitu kan ya. Kan cowok kan makin tua makin bandel kan istilahnya. Masa? Ya rata-rata begitu. Rata-rata begitu. Apakah gue bisa merasa cukup? Apakah gue bisa bertahan? Nah itu sih menurut gue tantangan terbesar gue. Kalau makin bandel kayak anak kecil mungkin iya ya. Kan makin kayak anak kecil biasanya kalau cowok. Ya who knows. Karena banyak kasus-kasus klien dia juga ya begitu bro. Iya. Gue ngelihat kayak pasangan-pasangan yang cerai karena ini itu ataupun kayak ngerasa ternyata pernikahan mereka cuma karena harta. Entah si ceweknya yang istilahnya ceweknya tajir, si cowoknya dari keluarga nggak mampu nih, ya kan. Terus ya udah dia deketin, pokoknya selama PDKT, terus nikah, terus perjalanan hidup gitu kan, pernikahan udah sampai punya berapa anak gitu kan. Karena lama-lama kan si suaminya kan akan tertular ekonominya. Dimodalin kayak dari keluarga si cewek atau apa gitu kan. Akhirnya yang tadi dari si cowok ini yang bukan siapa-siapa, dari keluarga kecil gitu kan ya, keluarga tidak mampu, malah ini real story. Ketika dia sudah ini klien. Iya. Sudah mencapai titik di mana saham-sahamnya udah ke si cowok gitu kan. Karena kan warisan kan, ya kan, nggak mungkin kan si cewek, ya udahlah, lo udah punya cucu ya segala macam, ya udahlah kasih ke inilah, udah dapat kepercayaan. Ketika udah dapat itu, bye bro, ditinggalin. Tai nggak? Iya. Tai nggak? Yang kayak gitu tai. Gue nggak ngerti otaknya, istilahnya perasaannya ada di mana. Ini masih muda.
Enggak muda lah. Enggak. 40-an ke atas. Dibilang tua banget enggak dong, 40-an lah. Mature lah ya. Udah punya anak berapa gitu. Tapi ya itu dia nggak ada rasa hangat di dalam pernikahannya. Karena ya jatuhnya selama ini yang dia berikan itu fake ternyata. Fake yang dia cari itu adalah sebenarnya love-nya itu berasal dari materi si wanita. Bukan love karena lu ada apanya gitu. Maksudnya lu tuh gue terima lu apa adanya gitu. Tapi lebih ke arah love yang lu something yang bisa gue sukai ya gue serap gitu kan, ekonomi gitu. Tapi gue mau balik tuh yang tadi ngomongin tentang cowok anak kecil kayak lebih anak kecil. Karena pada dasarnya tadi gue baru dapet downloadan tuh. Ternyata katanya entah nih siapa yang ngomong ya. Dia bilang katanya nggak selalu begitu Alvin, itu tergantung dari orangnya. Justru orang-orang yang makin tua semakin kecil itu karena inner child-nya tidak terpuaskan. Tetapi kalau kalian sudah dari muda sudah terpuaskan dan kalian feeding inner child-nya, itu tidak akan seperti itu. Justru kalian semakin tua akan semakin matang. Jadi kalau gitu gue harus makin banyak. Iya, inner child lu. Ini bagi kalian juga. Jadi gini, inner child gue tuh dari kecil itu tuh jarang pacaran bro. Gue orangnya pemalu gitu kan ya, nggak bisa kenalan sama cewek itu nggak bisa. Pokoknya bener-bener gue tuh minusnya adalah cewek lah. Karena gue PDKT sama cewek susah banget. Misalkan gue orangnya sanguin banget nih. Misalkan gue PDKT-an ya kan sama cewek, gue jadi sok cool banget. Hai, ya hidup ini itu perjuangan. Gue sampai segitunya bro. Kayak gue sok cool banget ya kan, kayak nama gue tuh Bobo Cool gitu kan, sok cool, sok bijak. Pokoknya bukan gue nggak jadi. Gue sampai ke titik itu saking gue kakunya banget dalam sebuah hubungan. Nah tandanya gue harus memenuhi inner child gue juga dong. Feeding terus ya. Iya. Dengan cara lu? Dengan cara adalah banyakin deketin cewek kan. Dia komen. Gitu sayang. Tuh jadi gitu bro. Emang gue harus, jadi inner child gue harus gue puaskin dulu dong. Itu bukan inner child namanya. Astaga. Sebenarnya sih iya, in a way ya, secara spiritual sebenarnya. Tapi gitu. itu bukan inner child sih. Itu nafsu aja sebenarnya. Feeling gue. Tapi yang gue dapat sebenarnya itu kan sebuah nafsu itu juga ada alasannya kenapa lu punya itu. Iya sih. Dan itu kayak masih ada yang belum terpuaskan atau masih ada yang lacking gitu, masih kosong gitu. Apakah aku harus menjadi Walid nanti? Enggak, biasanya Walid itu apa? Lu gak tau Walid? Lu gak tau Walid? Enggak. Itu yang lagi rame viral kemarin. Oh enggak. Saya agak ini guys, Nggak up to date sosial media ya. Iya. Kurang relatable. Dulu tuh, sekarang udah kayak memisahkan. Karena jaga energi. Tapi bener sih, karena rata-rata yang sebelum gua ketemu pasangan gue yang sekarang, udah lu puas-puasin aja lah dulu, gitu kan. Sampai titik dimana ya udah lu menemukan dan lu udah cukup gitu kan. Karena itu rasa penasaran lu aja dari kecil, dari apa. Karena gue untuk PDKT sama cewek susah banget bro dari dulu gitu kan. Puas-puasin aja gitu kan. Ketika gue udah tahu tekniknya, udah tahu caranya, udah tahu kisi-kisinya, ya benar bisa terjadi gitu. Kenapa gue ngerasanya lebih kayak pas seks? Siapa? Kita kalau ngomongin nafsu. Ya, tapi anehnya seks gue gak tinggi. Menurut gue bukan yang tipe harus seks, enggak. Kalau untuk gue tuh sukanya tuh kayak lebih ke arah kayak apa ya, PDKT-nya. Oh, PDKT-nya. Lebih bicaranya itu. Oke. Lebih ke arah situ sih. Kalau dulu ya. Sebenarnya sih yang gue dapat tuh kayak lu bisa saja menyampaikan itu dengan pasangan lu, tetapi itu dengan cara yang lain. Gitu. Kayak yang ketegangannya itu loh, gitu kan. Lu belum dapat menemukan caranya bagaimana menyampaikan itu. Itu PR soul searching lu deh. Gitu. Pencarian jiwa lu. Siap kapten. Kita tuh kembar loh guys, rambutnya sama. Iya, tapi emang beneran banyak yang bilang kayak gitu. Waktu di episode yang itu, yang lu datang ke DA, wah kembarannya Bo nih. Dia lebih kurus guys, gue gemuk. Bedanya dia nggak pakai kacamata aja. Gue bilang, lu pakai kacamata bagus bro. Tuh, biar lu nggak Cina banget tuh. Lu Cina banget bro. Cina gimana sih? Kan kalau pakai kacamata jadi kayak opa-opa dikit gitu kan. Anjay. Tapi permasalahannya gue nggak begitu tertarik panggil opa-opa. Iya sih. Karena terlalu gimana gitu, opa sentris, cringy begitu.
Oke, apalagi bro? Aku rasa sih cukup sih, karena dari apa yang gua tak pengen tahu tuh. Pengen tempe kan? Iya. Oh bukan. Tinggal ditambah tempe dan lele enak. Yap. Sedang kita belum makan. Jadi abis ini nanti kita akan ada obrolan lagi di channel gua. Kita akan lihat dari sudut pandang dia. Tadi kan tentang dia apa soal gua gitu kan. Gue pengen nanya dia soal DA. Waduh, penasaran nih. Pasti sih gue nggak tahu siapa yang upload duluan sih. Depends. Perdana guys. Dan jangan lupa pastinya. Kayaknya sih lu sih, karena gue butuh waktu untuk ngediting. Gue belum tentu juga bro. Tapi gue depends sih. Gue pengen ngobrolin yang kemarin kehapus lagi itu sih soal reaction lo soal Mahabharata konten DA itu kan. Ini kadang ini bagi kalian kita pernah bikin konten kehapus semua, gagal. Pokoknya gagal. 2 konten gagal. Kita harus mengulang. Sucks lah. Pokoknya jangan lupa buat the clients di subscribe mungkin nih nanti biar dapat guidance sedikit dari bapak satu ini. Dan jangan lupa untuk saksikan live Shopee-nya. Ya aku baca tarot trading juga Ya, di Shopee. Thank you, Bo. Sip. Ya. See you on the next video and on another collab. Cek channelnya Bo ya di belakang di bawah. Ya, Bobo TV. Kalau kalian pengen lihat ataupun di proyekan gue yang baru nanti, gue mau buat proyekan baru. Dia kan udah tahu udah ya kehapus sih ya, bukan kehapus sih, tidak ada suaranya kan hasil obrolan kemarin. Nah, videonya ada. Ya dia kemarin gue nanyain juga soal proyekan baru gue ke depan. Harus di dubbing. Itu dia. Susah banget bro, 2 jam dubbing. Gue nggak tahu lu di sini ngomong apaan bro? Kagak tahu gue. Nggak inget gue. Ngalir begitu. Itu pun ngomongnya udah ngawang kemana-mana. Ngawang kemana-mana. So kalau kayak gitu, tutup dong. Thank you so much. Aku udah know ya. Jadi bagi kalian yang pengen interest atau pengen kayak hal seperti ini, karena pada dasarnya aku masih mencari jati diri dalam YouTube kayak gitu. Dalam perkontenan. Iya, dalam perkontenan kayak gitu. Jadi ini kayak awalan baru dalam hal ini. Kedepannya sih rencana gue maunya bikin kayak yang memang pembicaraan monolog kayak gitu. Manggil apa? Monolog. Manggil narasumber. Podcast. Manggil apa nih ya kan manggil podcast maksudnya keren sumon sih wawancara kayak gitu, sumon iblis gitu kan. Dan lebih kayak nyantai dan lebih kayak ngalir ya dan bicara kemana-mana kayak gitu loh, karena kadang di situ dapat nilai-nilai yang nggak terduga sebenarnya. Betul sekali itu. Jadi subscribe guys di bawah. Ikutin terus, nonton terus. Nanti kedepannya channel ini akan menjadi seperti apa, we'll see. Aku hanya mengalir. Dan jangan lupa berikan komen-komen di bawah. Komennya mungkin insight mau ke arah mana nih kontennya nih. Wah seruan ini. Bo pacarnya siapa? Udah pada tahu. Udah apa? Oh masa? Udah. Oh udah tahu. Oke. Yeah. Pokoknya see you there and thank you for watching. Bye, and see you on the next video. Thank you Bo. Sama-sama. Let's go. Bye-bye. Bye.